Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Dana pada mata pelajaran prakarya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari materi tentang sejarah dan pengertian kerajinan serat dan jenis dan karakteristik kerajinan serat, maka untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengolahan serta cara produksi bahan serat, mengetahui produk dan proses kerajinan bahan serat, serta yang terakhir mengetahui pengemasan yang baik untuk sebuah produk bahan serat. Langsung saja tentang pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat. Jadi sebelum sebuah produk kerajinan itu dibuat, pengrajin harus melakukan beberapa proses pengolahan terhadap bahan tekstil yang akan digunakan. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil tersebut secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat itu sebagai berikut, yaitu yang pertama pemintalan benang, yaitu dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang. Nah, itulah yang disebut dengan pemintalan. Nah, yang kedua yaitu penggulungan benang. Sudah pasti benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan sebuah alat penggulung benang. Kemudian yang ketiga, pencelupan warna. Benang yang sudah diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Nah, setelah dicelupkan tersebut, benang dikeringkan agar dapat diolah ke tahap selanjutnya, yaitu penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering tadi, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi sebuah kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame atau tapestry. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Selanjutnya tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar dalam kerajinan tekstil merupakan segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, teknik yang digunakan untuk membentuk ataupun mengolah bahan tekstil tersebut pastinya sangat beragam. Pada penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Nah, teknik-teknik dalam keterampilan kerajinan tekstil dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau pakan. Yang kedua, menjahit. Menjahit merupakan pekerjaan untuk menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau yang disebut manual ataupun dengan menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Kemudian yang ketiga yaitu mengikat. Nah, pada teknik mengikat merupakan teknik untuk menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan untuk menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, ini di bawah ada contoh-contoh untuk menenun, menjahit, dan mengikat. Selanjutnya tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Sebelum masuk ke produk dan proses kerajinan bahan serat, tentunya ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, yang pertama yaitu kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya yaitu mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan.
Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makan. Keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, ataupun ornamen dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar di samping. Yang pertama, yaitu menentukan bahan dan jenis kerajinan. Kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya. Keempat, menentukan sebuah karya yang terbaik. Kelima, mengumpulkan bahan dan alat. Keenam, pembuatan karya kerajinan. Setelah itu dilakukan evaluasi sebuah karya, dan yang terakhir revisi karya atau membuat karya yang telah dievaluasi. Nah, itulah proses untuk menciptakan sebuah karya. Selanjutnya tentang kerajinan serat tumbuhan, yaitu yang pertama bahan serat tumbuhan. Nah, contoh yang pertama adalah serat pelepah pisang. Dapat dilihat contoh hasil olahan serat pelepah pisang. Yang kedua, serat daun pandan. Yang ketiga, serat enceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya dapat berupa tas, dompet, topi, alas meja, serta tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel ataupun jahit. Sedangkan untuk proses persiapan pembuatan bahan baku dapat digunakan dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan terhadap jamur. Selanjutnya, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Nah, di bawah ini ada contoh beberapa alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan serat tumbuhan. Dari yang pertama, yang A, yaitu ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Untuk contoh dari produk kerajinan serat tumbuhan, yang pertama itu ada produk dari pelepah pisang, kedua hasil olahan dari enceng gondok, yang ketiga olahan dari pandan, yang keempat dari rumput lingi, yang terakhir dari rumput ketak. Selanjutnya produk kerajinan serat hewan, bahan dari serat hewan. Nah, di samping ini ada beberapa contoh gambar hewan yang diolah seratnya untuk menjadi sebuah bahan dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, serat wol itu diambil dari bulu domba. Yang kedua, serat sutra dari kepompong ulat sutra. Nah, yang ketiga, serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun, sedangkan bulu domba atau wol memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan dari serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Selanjutnya, untuk alat produksi kerajinan serat hewan.
Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan serat hewan. Yang pertama ada gunting, yang kedua alat pencukur bulu, kemudian yang ketiga baskom untuk menampung hasil cukuran bulu dari hewan tersebut. Nah, dan yang terakhir jarum jahit. Untuk contoh produk dari kerajinan serat hewan yang ini adalah contoh dari bulu domba yang berupa rompi, dan yang kedua adalah syal. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan menjadi bagian penting dari sebuah karya, sehingga saat ini kemasan produk itu turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih ataupun biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produk dalam pemasarannya. Bentuk kemasan juga sangat membantu para perajin dalam mendekatkan produk kepada konsumen. Hanya dalam beberapa detik saja, sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari yang tidak tertarik atau kurang tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, untuk menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, serta memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual sebuah produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan sangat bervariasi seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, ataupun mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah, sekian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan disampaikan melalui pesan WhatsApp grup. Untuk tugas nanti Bapak sampaikan melalui pesan di WhatsApp grup yang nanti dapat kalian tindak lanjuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.